selamat malam semua teman-teman Halodoc. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan Instagram live bareng dengan Mbak Catherine malam hari ini, yaitu salah satu psikolog klinis anak di Halodoc. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pola asuh anak menggunakan gadget. Nah, buat ibu-ibu, ayo kita berkumpul malam hari ini ya. Siapin pertanyaannya yang mau ditanyain, nanti bisa langsung dijawab sama Mbak Catherine. Nah, kita tunggu dulu teman-teman, juga kita tunggu Mbak Catherine buat gabung sama kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, teman-teman Halodoc nih, Mbak Catherine udah gabung sama kita. Jadi kita mulai opening dulu kali ya. Boleh, Mbak. Silakan. Oke, jadi malam hari ini kita di Instagram Live Halodoc malam hari ini kita akan membahas tentang pola asuh anak menggunakan gadget. Dan malam hari ini kita udah bareng sama Mbak Catherine Florentina MPSI, yaitu psikolog klinis anak dari Halodoc. Nah, selamat malam Mbak. Mungkin diulang lagi nih, kita mesti sapa lagi ya. Oke, hai semuanya. Selamat malam. Nama saya Catherine. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang, ngobrol santai gitu ya, Mbak ya, tentang gadget, tentang penggunaan gadget untuk anak gitu ya, Mbak ya. Ya. Nah, kan soalnya kalau gadget tuh pikirnya kan pola pikirannya sekarang tuh orang-orang mikirnya kalau untuk mendidik anak gitu, wah nggak bagus nih gitu kan. Nah, kita mau bahas nih malam ini bagus atau enggak ya, nanti Mbak Catherine bakalan jawab. Jadi buat teman-teman Halodoc di rumah nih, khususnya ibu-ibu yang lagi berpikir boleh nggak ya anak-anak main gadget gitu, nanti boleh taruh pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab sama Mbak Catherine ya. Oke, siap. Nah, kayaknya kita mulai dulu nih. Aku mau nanya dulu sih, sebenarnya kalau misalnya penggunaan gadget untuk pola asuh anak itu gimana sih menurut Mbak Catherine gitu? Boleh atau enggak gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan gadget sendiri kan sebenarnya sekarang sudah semakin banyak manfaatnya ya, Mbak. Jadi bukan hanya untuk manfaat ke komunikasi saja, tapi anak bisa memperoleh informasi baru. Bahkan orang dewasa pun juga bisa memperoleh informasi baru. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang ditawarkan melalui penggunaan gadget. Jadi melalui banyaknya penawaran manfaat yang bisa diperoleh, itu tentunya bisa berpengaruh baik juga untuk perkembangan anak. Karena kan informasi baru diperoleh, terus abis itu dipermudah juga akses untuk komunikasi dengan orang lain. Apalagi di situasi pandemi seperti ini kan tidak memungkinkan untuk face to face terlalu sering dan dalam jangka jarak yang sangat dekat gitu ya, Mbak. Jadi memang melalui gadget ini bisa bantu untuk anak tetap bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman-temannya dia. Kemudian juga selain itu juga melalui gadget banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan untuk adanya pembelajaran interaktif untuk anak yang bisa menstimulasi kognitif anak. Jadi belajar huruf, belajar angka, belajar warna, bentuk, itu kan sebenarnya bisa memberikan manfaat yang sangat baik ya untuk anak-anak ini gitu. Selain itu selain dari sisi kognitif, dari segi emosi juga bisa membantu, Mbak. Karena adanya aplikasi-aplikasi yang bisa bantu anak kayak journaling. Jadi mencatat emosi dia setiap hari. Kemudian juga bisa bantu anak untuk mengekspresikan emosinya juga, aplikasi yang mewadai untuk kebutuhan itu. Jadi memang sebenarnya itu bisa memberikan manfaat positif kepada anak. Nah, itu kan kalau ngomong sisi positifnya ya, Mbak ya. Nah, iya. Negatifnya nih biasanya yang dicari-cari ya. Karena kalau misalkan penggunaan gadget, biasanya orang sudah mengasumsikan, wah ini nggak baik nih untuk anak gitu. Nah, sisi nggak baiknya itu karena gadget itu sifatnya satu arah, Mbak, biasanya. Pada umumnya. Jadi kalau untuk anak, khususnya anak yang golden age, yang 5 tahun ke bawah, kalau satu arah saja, itu kasihan anaknya untuk mengembangkan kemampuan bahasanya dia. Kalau dengan catatan penggunaan gadget saja, minimnya interaksi yang dilakukan di keluarga, itu bisa berpengaruh ke perkembangan bahasa anak. Maka dari itu, memang pentingnya untuk orang tua tuh tetap mendampingi penggunaan gadget ini. Karena kalau misalkan tidak didampingi, ini bisa memberikan dampak negatif itu.
yaitu dari segi perkembangan bahasa anak ini bisa terlambat. Karena anak ini kan cuma satu arah, dia cuma nerima, tapi nggak ada wadah untuk ngomongnya balik gitu. Nggak ada feedbacknya gitu ya? Nggak ada feedbacknya, bener. Kalau misalnya kita nih ya Mbak ya, meskipun kita online, tapi kan Mbak nanggepin aku dan Iya, aku betul. nanggepin Mbak kan gitu. Jadi kita tetap dapat feedback dari masing-masing, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak gitu untuk menstimulasi perkembangan bahasa ini. Lalu juga kalau misalkan penggunaan gadgetnya ini melebihi screen time. Nah, kalau screen time nanti kita bahas lebih lanjut ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau misalnya melebihi screen time, nantinya juga bisa berpengaruh ke kesehatan anak juga. Karena jadi cepet lelah kan. Kebanyakan main gadget, mata sakit, terus habis itu ya cepet lelah. Kalau cepet lelah biasanya berpengaruh ke emosi anak lagi, jadi mudah marah. Betul. Padahal penyebabnya itu hanya karena dia kurang istirahat gitu. Karena terlalu banyak penggunaan gadget. Lebih ke arah sananya itu sih Mbak yang bisa menjadi catatan untuk para orang tua di luar sana. Tentang penggunaan gadget ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk tumbuh kembang si kecil sebenarnya penggunaan gadget sebenarnya diperbolehkan ya Mbak ya? Asalkan itu tadi screen time-nya diawasi dan penggunaannya juga diawasi sama orang tua gitu kan. Iya, Nah, sebenarnya. kalau untuk penggunaan gadget sendiri itu sebenarnya dipengaruhi oleh pola pikirnya orang tua nggak sih? Karena kan kadang orang tuh mikir ya udah nih biar antung dikasih gadget aja gitu. Padahal tadi seperti Mbak Catherine bilang kan saat golden time sebenarnya dia menyerap informasi lebih banyak kan gitu. Betul. Sebenarnya memang pola pikir orang tua saat ini mungkin berpikir banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari gadget. Cepatnya informasi yang bisa diperoleh oleh anak. Jadi itu dan juga kemudahan akses untuk dapat ke gadget. Sekarang kan udah lebih mudah dibandingkan kalau 20 tahun yang lalu. Dapetin gadget itu pasti akan lebih sulit dibandingkan yang sekarang. Betul. Karena pasti setiap orang punya kan, dan apalagi setiap gadget itu menawarkan manfaat yang udah aku jelaskan sebelumnya gitu. Jadi memang pola orang tua tuh berpikir yaudah toh juga di gadget bisa ngasih edukasi untuk anak. Biasanya alasan parents itu adalah menggunakan gadget pada anak karena anaknya juga bisa belajar melalui video-video yang ditonton, melalui aplikasi-aplikasi yang digunakan, yang sebenarnya ada benarnya juga gitu, karena ya bisa membantu untuk anak memperoleh informasi baru atau keterampilan baru juga ke arah sana Mbak. Iya. Oke, kalau tadi kan biasanya ada orang tua yang ya udah pakai aja nih gadgetnya supaya dia bisa belajar gitu kan. Tapi ada juga orang tua yang membatasi nih Mbak. Jadi kayak, aduh anakku jangan dikasih gadget lah, nanti terlalu over, nanti gimana. Itu sebaiknya gimana tuh? Apakah sebaiknya ya udah pakai aja atau gimana gitu? Oke, kalau misalkan maksudnya yang dikhawatirkannya itu ini akan berlebihan atau enggak, atau mengenali batasannya gitu ya Mbak berarti ya? Iya, kadang kan suka ada orang tua kayak, udah anak gue sama sekali nggak boleh pakai gadget gitu sampai usia tertentu gitu. Apakah itu disarankan atau sebaiknya ya diperkenalkanlah sedikit demi sedikit gitu? Oke, sebenarnya kalau aku mungkin mengacu ke referensi yang terpercaya aja ya Mbak. Kalau aku ngacunya ada salah satu rekomendasi yang ditawarkan oleh WHO. Nah, lewat WHO menyarankan kalau anak di usia di bawah 2 tahun sebenarnya tidak disarankan. Nah, memang ada rekomendasi dari sumber lain juga yang menyatakan sebenarnya di bawah 2 tahun memang tidak disarankan, tapi untuk video chat masih diperbolehkan. Maksud dalam arti untuk bertujuan komunikasi dengan keluarga, dengan teman, khususnya di situasi pandemi ini. Nah, sementara untuk anak usia 2-5 tahun disarankan dibatasi untuk 1 jam per hari. Itu rekomendasi untuk batasan penggunaan gadget. Jadi memang ini adalah screen time yang memang direkomendasi dari segi kesehatannya itu. Oke, berarti kalau dari umur 2-5 tahun 1 jam per hari. Kalau usia SD nih, biasanya kan sekarang udah mulai school from home kan. Nah, itu biasanya ada screen time yang dibatasi juga nggak? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk usia sekolah dasar 6 tahun ke atas, memang saya belum menemukan sumber yang menyatakan ada rekomendasi
batasan tertentu. Tetapi yang menjadi perlu catatan adalah jangan sampai mengganggu waktu istirahat anak. Jangan sampai mengambil waktu untuk anak melakukan aktivitas lainnya, seperti melakukan aktivitas di luar, terus misalkan ada aktivitas yang sifatnya fisik juga gitu. Jadi penggunaan gadgetnya ini harus diseimbangkan itu sih Mbak untuk setiap harinya ini. Jangan menjadi suatu kegiatan yang dominan untuk digunakannya itu. Berarti kalau pada usia sekolah sebenarnya harus diseimbangkan juga ya, kayak dia main gadgetnya kapan, terus aktif bermain dengan teman sebayanya atau dengan orang tua tuh harus diseimbangkan gitu ya Mbak? Iya, benar. Jadi harus seimbang sih. Apalagi anak SD kan sebenarnya mereka lagi menstimulasi untuk sosialisasinya mereka ya, untuk lebih keluasnya lagi. Jadi sayang banget sih kalau misalnya kegiatannya tuh cuman gadget aja seharian, bisa 6 jam, 8 jam. Selain kesehatan juga kasihan ke perkembangan dianya, perkembangan kognitifnya dia, perkembangan sosialnya dia. Jadi ketika dia ketemu teman, dia bingung cara untuk gimana ya cara berkomunikasi yang baik seperti apa, itu jadi susah ya. Dia jadi bingung, karena kok dia kebiasa ngomong sama tablet, dia kebiasa ngomong sama handphone, yang dimana notabene-nya sebenarnya itu benda mati yang memberikan informasinya satu arah gitu. Sementara kalau misalnya dia mau timbal balik kan, kalau ke orang akan memberikan feedback yang berbeda juga. Oke, ini udah banyak pertanyaan nih Mbak yang masuk ke calendar, jadi aku akan bacain ya satu-satu. Yang pertama ada aman.myname. Anak-anak sekarang bisa main gadget tapi nggak bisa baca. Gimana cara mengaturnya agar balance belajarnya nih? Oke, anak zaman sekarang, nah ini perlu tahu juga sih usianya berapa ya. Karena kan sebenarnya anak itu punya perkembangan bacanya sendiri. Nah, kalau misalkan udah di titik usia di mana anak seusianya seharusnya sudah bisa baca, tapi anak ini belum bisa baca, maka perlu diseimbangkan nih untuk penggunaan gadget dengan interaksi dengan orang lain. Dan dalam penggunaan gadget sebenarnya yang mau aku kasih catatan adalah penggunaan gadget pada anak harus tetap ada pendampingan orang tua, Mbak. Karena misalkan anak mau belajar baca lewat gadgetnya ini, kan ada aplikasi-aplikasi yang mengajarkan baca gitu. Tapi anak tuh nggak bisa belajar sendiri. Anak tuh harus tetap dibantu. Jadi dibantu secara bertahap. Nih coba baca B-U, mu, K-U, ku, gitu. Buku. Jadi memang harus tetap ada sih feedback dari orang sekitarnya itu. Jadi sebenarnya gadget kalau untuk belajar anak sebenarnya hanya sebagai tools aja kan. Jadi pengajarnya tetap balik lagi ke orang tua gitu ya Mbak? Betul. Jadi sebagai sarana aja, sarana tambahan untuk anak. Tetapi pengajar itu yang utama adalah orang tuanya sendiri ataupun pengasuh utama lainnya ya yang tersedia di rumah tersebut. Oke, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Pipi Triani. Anak aku aja lihat handphone langsung nangis minta nonton video tapi nggak dikasih. Gimana cara mengatasinya ya? Jadi ini kayaknya anaknya lebih fokus nonton video ketimbang main yang lain gitu. Nah ini gimana nih cara mengatasinya? Oke, berarti itu udah nyaman ya ketika nyaman dengan gadget itu ya. Udah sangat nyaman sampai membuat dia itu suatu hal yang sangat berharga. Ketika hal yang berharganya diambil, jadi sedih banget anaknya, jadi sedih gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan di penggunaan gadget sebaiknya adanya kesepakatan antara orang tua dengan anak, diawali dengan tersebut. Jadi misalkan, oke, hari ini kamu boleh pakai gadget. Kita sepakat ya, hanya misalkan untuk anak di atas 5 tahun, kita boleh pakai misalkan 3 jam aja per hari. Kamu pilih jamnya jam berapa, selama tidak mengganggu jam tidur dan jam kamu belajar, misalkan seperti itu. Itu jadi pertama, membuat kesepakatan dengan anak. Yang kedua, kalau misalkan anaknya masih terlalu kecil, bisa diterapkan sistem reward. Jadi kalau misalkan anak ini bisa menggunakan gadget dengan waktu yang sudah disepakati, maka dia bisa mendapatkan reward, misalnya apa yang dia senangi, makanan yang dia sukai, atau mungkin menambah waktu bermainnya dia
bermain fisik ya, olahraga atau apapun gitu. Itu bisa dilakukan juga. Dan yang ketiga, biasanya bisa mendorong, biasanya orang tua ini diajak untuk berpikir lebih kreatif kali ya. Jadi apa ya yang bisa dilakukan untuk aktivitas fisik anak? Karena sebenarnya aktivitas fisik anak itu juga penting banget untuk anak dan memberikan dampak positif juga. Misalnya masak bareng atau olahraga bareng, itu kan juga bisa dilakukan, atau art and craft. Jadi sebenarnya kalau bisa diajak suatu hal yang menarik, itu bisa untuk menarik perhatian anak teralih ke kegiatan yang lain. Jadi supaya dia nggak terpaku sama gadget aja gitu ya, dialihkan kegiatan yang lainnya. Jadi coba cari kegiatan-kegiatan lain yang bisa sebagai pengganti menariknya gadget gitu. Nah ini ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Dwi Nurmaningrum. Selain gadget, anak itu juga suka nonton TV. Itu kondisinya sama atau enggak? Katanya. Oke, sebenarnya gadget, nonton TV kan sebenarnya sifatnya interaksi satu arah ya. Nah, ini kembali lagi sih apa yang ditonton di gadget dan apa yang ditonton di TV. Karena kan sama atau enggak gitu ya? Iya. Tetap satu arah juga karena kan. Iya, kalau misalkan sama-sama film itu ya sama aja, mau nonton di tablet, mau nonton di TV ya sama aja. Cuman mungkin lebih ke jarak pandangnya ya. Jarak pandang gadget pasti akan lebih dekat dibandingkan posisi TV. Itu mungkin bisa menjadi pilihan TV lebih baik dibandingkan gadget. Tapi kalau misalkan TV menawarkan film-film yang misalnya sinetron ke arah sana, tapi gadget menawarkan untuk anak ini boleh melihat aplikasi-aplikasi yang edukatif, ya gadget boleh digunakan seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Putri V. Apa sih tanda anak main gadgetnya udah kelewatan? Mungkin ini udah over kali gitu maksudnya ya, udah kecanduan mungkin maksudnya. Oh oke. Kalau misalkan udah sampai kecanduan, biasanya itu kalau ekstrimnya itu sampai mengganggu jam makan, mengganggu jam tidur, itu sudah ekstrim. Mengganggu itu definisinya bisa beragam, bisa terlambat, bisa dihilangkan jamnya. Jadi misalnya jam makannya jadi mundur. Nah itu sebenarnya harus jadi catatan. Kenapa jam makannya bisa mundur? Kenapa jam tidurnya bisa mundur? Karena kelamaan pakai gadgetnya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya mundur, semuanya nanti mundur. Berpengaruh lagi ke hari berikutnya, jadi siklus yang sama lagi. Apalagi yang dikhawatirkan kalau jamnya untuk makan, jam tidurnya ini dihilangkan. Yang seharusnya makan, nggak jadi makan. Nah, karena penggunaan gadget misalkan. Nah, itu juga perlu jadi catatan. Satu. Yang kedua, ada perubahan perilaku pada anak. Biasanya mungkin anak ini nurut-nurut aja kok kalau diminta untuk mengambilkan sesuatu. Kok sekarang lebih sensitif ya, ketika aku minta sesuatu kok dia gampang marah atau situ. Nah, kalau misalnya udah menunjukkan perilaku-perilaku yang mengganggu kegiatan sehari-hari, itu juga bisa menjadi catatan bagi orang tua gitu, Mbak. Oke. Kan kadang ada orang tua yang lebih memilih memberikan gadget gitu pada anak daripada istilahnya anaknya tantrum gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Kadang kan suka gitu ya kayak, aduh biar anteng dikasih gadget aja deh, biar mau makan ditontonin aja deh gitu. Itu sebenarnya gimana tuh? Oke, sebenarnya itu bisa dipahami sih di posisi orang tua. Pasti kan pengen cari gimana cara yang cepat untuk anak ini diem deh, yang penting dulu gitu. Nah, ini namanya pengalihan atau diganti gitu. Jadi, tapi anak ini tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan emosinya dia. Kalau memang di waktu tertentu udah terpaksa banget memang harus melakukan cara itu, tidak apa-apa. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan, Mbak, kalau saran dari saya. Karena kalau misalkan anak marah, tantrum, itu kan sebenarnya cara mereka untuk mengekspresikan emosi mereka ya. Wajar sih kalau mereka mau ekspresi emosi, karena ekspresi emosi kan nggak cuma senang doang, yang happy-happy aja, tapi anak juga bisa ngerasa sedih, marah,
yang sebenarnya mungkin ketika ditunjukkan mereka masih belum ngerti cara menunjukkan yang tepat itu seperti apa. Nah, ketika mereka marah, ya memang sebaiknya orang tua mendampingi. Begini loh, kalau kamu mau marah, kamu bilang sama mama, ada apa? Atau enggak, mamahnya juga bisa bantu validasi perasaan anak. Misalkan, oh iya, mama paham, kamu sedih ya karena nggak bisa beli mainan tadi ya, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita diajak diskusi, sebaiknya kita ngapain gitu untuk membuat anak menjadi lebih nyaman lagi. Jadi lebih apa ya, mendampingi anak untuk mengekspresikan dan meregulasi emosinya tersebut. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak tantrum gitu, itu sebenarnya adalah hal yang wajar ya Mbak, karena kan itu sebagai bentuk apa ya, pengeluaran emosi dia. Karena tadi kan Mbak bilang nggak harus sedih, nggak harus happy aja, nggak harus senang aja gitu. Jadi marah, nangis itu adalah sebenarnya bermanfaat juga ya untuk menunjukkan validasinya dia gitu. Sebenarnya yang menjadi catatan adalah merasakan emosi marah, merasakan emosi negatif, itu tuh tidak apa-apa. Cuman caranya yang perlu diperbaiki. Misalkan anak ini tantrum udah sampai mukul orang lain, misalkan. Yang dijelaskan adalah kamu boleh marah, tapi tidak mukul. Kamu kalau mau marah, misalkan remet kertas, atau misalkan tenangin diri kamu dulu, tarik napas, buang napas, sampai kamu tenang baru ngomong sama ibu, bilang gitu. Nah, itu bisa diajarkan anak untuk mengelola emosinya dia. Jadi memang bukan masalah merasakan emosinya itu Mbak, tapi melainkan yang perlu dikasih tahu ke anak adalah cara kamu untuk marah, guling-guling, mukul orang itu tuh nggak tepat kayak gitu. Berarti cara untuk mengekspresikan emosinya dia gitu ya. Betul. Khususnya untuk cara ekspresi emosinya dia yang udah melukai diri dan melukai orang lain ya. Tapi kalau cuman maksudnya sebatas nangis, terus misalkan mungkin menyendiri dulu, ya itu mungkin memang caranya dia dan itu tetap juga enggak mengganggu orang lain dan mengganggu dirinya dia ya. Jadi ya tidak apa-apa kalau gitu. Toh juga kalau kita sedih kan juga kita akan nangis gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau dari Della Rose, kalau pemberian gadget pada anak itu berpengaruh pada keterampilan berbicaranya atau enggak? Oh iya, yang tadi yang udah kita bahas ya Mbak. Jadi kalau misalkan penggunaan gadgetnya terlalu sering, khususnya melebihi screen time, terus abis itu minimnya interaksi yang terjalin di keluarga. Jadi intinya kalau untuk menstimulasi perkembangan bahasa itu harus sering diajak ngobrol. Pokoknya ibunya, bapaknya tuh harus cerewet banget ke anaknya gitu. Jadi harus diajak ngobrol tiap hari, tapi bukan ngobrol satu arah ya, tapi anaknya juga diberikan kesempatan untuk nanggepin juga. Nah dari situ yang menjadi kunci untuk stimulasi perkembangan bahasa. Kalau lewat gadget sifatnya kan satu arah, lebih sering satu arah. Apalagi kalau nggak ada pendampingan orang tua, dia main sendiri. Dianggap, oh ini anak saya jago banget ya mencet-mencetnya, switching-switchingnya, semuanya udah jago gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh belum sepenuhnya bisa belajar sendiri. Masih butuh pendampingan orang tua juga, lebih ke arah sana. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau dampak paling negatif buat anak yang udah kecanduan gadget, itu apa sih? Dampak negatifnya itu bisa ekstrimnya ya Mbak ya. Kalau ekstrimnya ya bisa agresif, ya agresif yang sudah tidak bisa dikontrol. Kemudian juga ya agresif itu adalah ya tanda-tanda dari impulsif ya, nggak bisa mengendalikan gerakannya dia. Yang kedua juga bisa berpengaruh ke kognitifnya dia, kemampuan berpikirnya dia, lebih ke arah sana. Itu sih ekstrimnya ya, karena sudah bisa mengganggu dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi dia dampak negatifnya itu nggak cuma untuk sementara, tapi bisa untuk long term juga untuk kedepannya. Kalau untuk tanda-tanda impulsif dia, misalnya anak yang ditunjukkan anak gitu, kalau misalnya dia udah tantrumnya udah parah gitu, apa sih yang harus pertama kali dilakukan orang tua? Apakah langsung cut, oke, kamu nggak boleh main gadget lagi hari ini gitu, atau apa ya istilahnya kita kayak mungkin kayak semacam punishment atau gimana tuh biar anak tuh biar kita bisa tahu nih, oh biar dia tahu sadar diri kesalahan dia di mana gitu.
Oke, kalau misalnya tantrum, perlu dikenali dulu penyebabnya apa. Kalau misalkan penyebabnya itu karena dia nggak diizinkan untuk main gadget dan sudah berlebihan ya waktu untuk menggunakan gadgetnya itu, uh, tantrumnya dibiarin, bisa dibawa kalau di rumah ya, kalau posisinya di rumah bisa dibawa ke ruangan yang dirasa aman. Jangan ada benda-benda yang bisa membahayakan anak ini, dibawa ke situ untuk sebagai quiet room anak. Ya udah, kamu marah di sini terserah, kamu mau teriak, kamu mau marah seperti apa, kamu marah di sini. Nah, setelah kamu sudah lebih tenang, baru ngomong sama ibu kayak gitu. Itu bisa menjadi alternatif. Jadi ada quiet room. Atau kalau misalkan anaknya marah sih, tapi masih bisa diajak ngobrol gitu, itu bisa dibantu dengan validasi emosinya. Jadi posisinya sama sih, kayak kalau tadi udah lebih tenang, baru diajak ngobrol. Iya, ibu paham, kamu kesel kan, tadi gadgetnya ibu ambil. Nah, ibu ngambil karena, jadi sebenarnya anak itu bukan hanya dilarangnya aja, tapi mereka butuh alasannya kenapa. Jadi kalaupun ibu mau ngambil gadget, dijelaskan aja alasannya apa. Iya, kalau kamu kelamaan pakai gadget, dampaknya bisa apa untuk anak ini gitu. Kamu jadi kurang tidur, kamu jadi capek, besok nanti kamu nggak bisa sekolah misalkan kayak gitu, atau terlambat sekolah. Dari situ baru kita ajak ngobrol, oke, baiknya gimana nih untuk kedepannya? Kita mau buat janji apa untuk kedepannya? Bisa dibawa ke arah sana. Oke, berarti sebenarnya kuncinya bisa bisa dijadikan untuk negosiasi dengan anak gitu ya, untuk penggunaan gadget yang tepat seperti apa gitu ya, Mbak. Jadi memang validasi emosi yang dirasakan anak itu juga penting. Jadi anak merasa didengar juga sama ibu. Oke, ibu sebenarnya ngerti juga kok. Aku tuh sebenarnya kesel gitu. Itu yang dibutuhkan oleh anak. Dengan dirasakan emosi anak, anak bisa menjadi lebih tenang. Oh iya, berarti benar ya apa yang aku rasakan. Jadi validate emotionnya masing-masing. Siap. Oke, hari ini obrolannya seru banget nih, pasti bermanfaat banget nih buat ibu-ibu yang di rumah ya kan, kepusingan nih Iya, ngurusin kan anak. sehari-hari banget ya Mbak Iya. ya, gadget itu. Karena susah lepas banget kan dari soal gadget itu. Pokoknya yang penting intinya adalah penggunaan gadget buat anak itu boleh asalkan sesuai dengan porsinya gitu ya. Apalagi kan di saat pandemi sekarang juga school from home, jadi emang penggunaan gadget emang susah banget kan untuk dihindari gitu kan buat anak-anak. Iya, jadi pendampingannya ini adalah tidak hanya dari segi waktu, tapi dari segi konten juga Mbak. Jadi orang tua tuh perlu banget tuh dua hal itu menjadi catatan untuk orang tua. Memfilter konten-konten yang ditonton oleh anak atau konten-konten yang digunakan oleh anak, itu satu. Yang kedua ya waktu yang sudah kita bahas tadi ya Mbak ya. Oke, makasih banyak nih Mbak Catherine atas ilmunya malam hari ini. Mas, terima kasih juga. Oke, nah ini buat teman-teman dan ibu-ibu di rumah yang masih mau tahu banyak tentang psikolog anak, tentang ilmu-ilmu lain, bisa langsung tanya ke Mbak Catherine nih, karena Mbak Catherine ada di Halodoc ya. Jadi bisa langsung tanya. Nah, mungkin bisa diinfoin nih Mbak, hari apa, jam berapa gitu. Jadi teman-teman di rumah bisa langsung kontak. Oke, kalau misalkan saya praktek di Halodoc itu setiap hari Senin, Selasa, dan Sabtu jam 7:30 malam. Yep. Jadi setiap Senin, Selasa, dan Sabtu langsung tuh bisa login ke aplikasi Halodoc, kemudian cari nama Mbak Catherine di situ, bisa nanya-nanya dia soal pola asuh anak tuh gimana sih yang oke gitu ya. Boleh, nanti ditunggu ya di Halodoc. Oke, makasih banyak nih Mbak Catherine waktunya. Sehat selalu ya. Makasih Terima banget. kasih Mbak. Oke, kita pamit dulu ya buat teman-teman Halodoc semua. Makasih juga udah join, makasih udah tanya-tanya sama Mbak Catherine juga malam hari ini. Kita ketemu lagi di Instagram Live Halodoc berikutnya. Stay safe semuanya. Bye. Bye-bye.